kita akan diuji pada hal-hal yang sering kita katakan gitu. Kita akan diuji pada hal-hal yang sering kita narasikan. Maka tetap konsisten, tetap istiqomah pada apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah membuka jalan-jalan kemudahan untuk kita. Hari mulai berubah. Yang tadinya kita di panggung, banyak orang yang puji, banyak orang yang kasih tepuk tangan, mulai banyak yang nyumpahin, SMS, WhatsApp waktu itu ya, itu orang caci maki, nuduh kita penipu, lapor kita ke polisi dan lain-lain. Sampai akhirnya karena ikut bertanggung jawab, hampir 2 miliar saat itu, ya kita mulai jual aset-aset, ya kita mulai lepas satu persatu, sampai yang tadinya punya aset 500 meter, serta bangunan, akhirnya kita lepas dan tinggal di kontrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Chandra Kurniawan, trainer, motivator, dan CEO dari Travelon, sekolah tour leader yang terlengkap di Indonesia saat ini. Dari sejak 2007 akhir, saya memilih profesi sebagai seorang trainer dan motivator. Kita banyak keliling-keliling Indonesia, kita memberikan training ke sekolah, kampus, lembaga-lembaga lainnya. Dan salah satu keunggulan dari seorang motivator adalah dia banyak penggemar, dia banyak followers, dia banyak dikenal, sehingga itu kadang bisa menggelincirkan. Saya merasa waktu di puncak-puncaknya sekitar 2010 saat televisi swasta meliput, kemudian media surat kabar satu halaman full ada wajah-wajah kita. Saya merasa I'm on the top right now gitu. Dan saya merasa ini adalah puncak dari popularitas. Yang ternyata itu membuat sombong, itu membuat khilaf. Nah, karena public figure, karena cukup banyak follower saat itu, banyak orang-orang yang ngajak kolaborasi, bekerja sama. Dan saya cukup selektif memilihnya, sehingga jatuhlah pilihan di perusahaan emas, investasi emas, Golden Trader Syariah Indonesia waktu itu. Mengasihkan karena kita mendapatkan passive income, kalau kita investasi di sana bisa dapat 2-5,4% per bulan rutin. Jadi sebagai agent dapat 2%, kalau kita invest dapat 5,4%. Nah, mulai dari sebagai trainer juga penulis, kita mulai kumpulkan aset-aset. Ada beberapa pintu kontrakan, ada mobil, ada rumah, dan lumayan waktu masih jomblo kan. Waktu saya masih belum menikah, 2010 itu, 2011 baru saya menikah. Nah, saat 2011 menikah itu, investasi lagi seru-serunya. Kita dapat passive income lumayan, teman-teman, orang tua, keluarga besar itu banyak yang invest. Nah, mulai 1,5 tahun ternyata mulai macet. Perusahaan ini bubar, ownernya kabur bawa 8 triliun ke luar negeri. Hari mulai berubah. Yang tadinya kita di panggung, banyak orang yang puji, banyak orang yang kasih tepuk tangan, mulai banyak yang nyumpahin, SMS, WhatsApp waktu itu ya, itu orang caci maki, nuduh kita penipu, lapor kita ke polisi dan lain-lain. Sampai akhirnya karena ikut bertanggung jawab, hampir 2 miliar saat itu, ya kita mulai jual aset-aset, ya kita mulai lepas satu persatu, sampai yang tadinya punya aset 500 meter beserta bangunan, akhirnya kita lepas dan tinggal di kontrakan. Padahal itu baru nikah 2011. Nah, nggak selesai di situ, ibu saya yang tadinya memang sudah ikut tertarik ya, kemudian dia nambah, tadi cuma 150 juta, 200-300 juta, dia gadaikan sertifikat rumah untuk nambah investasi. Apa yang terjadi ketika cicilan ke banknya tetap berjalan tapi bagi hasilnya berhenti? Nah, malapetaka mulai terjadi karena saya nggak punya aset lagi. Saya ngontrak rumah sama anak yang baru lahir ya, sama istri saya ngontrak rumah. Karena nggak sanggup bayar kontrakan, saya diusir di kontrakan itu. Kita pulang kembali ke rumah orang tua. Di rumah orang tua apa yang terjadi? Di situ ternyata masih ada adik saya saat itu. Adik saya mulai
nyerang saya bahwa semua ini terjadi malapetaka gara-gara saya. Dia bilang gara-gara lu keluarga kita berantakan. Gitu. Akhirnya saya cukup bersabar. Saya kembali lagi, kalau mertua bilang hidupmu kemunduran ini. Orang tadinya naik sepeda harusnya punya motor ke mobil, ya nambah mobil. Ini ke rumah kontrak terus pulang ke rumah orang tua gitu ya. Ya saya harus menahan malu itu. Yang tadinya selama bertahun-tahun dipuji disanjung, berubah semuanya jadi caci maki, celah, hina. Mobil disita. Ya, kemudian kita jual dulu, kemudian karena kita kredit nggak sanggup, akhirnya disita. Berkali-kali debt collector juga datang, dan datangnya ke rumah kan. Ibu saya harus bertemu dengan orang-orang yang parasnya galak, suaranya keras itu. Secara psikologis terganggu karena ibu saya juga sudah nggak ada suami kan, sudah menjanda. Suatu malam ibu saya menangis. Ya, ibu saya menangis, saya datang ke kamar beliau, "Mama kenapa?" gitu ya. Kemudian ibu saya memberikan sebuah surat, gitu ya. Ini baca. Besok kita tinggal di mana? Karena surat yang saya baca adalah surat penyegelan rumah. Karena ibu saya nggak bisa bayar cicilan itu. Saya bingung, hampir tiap hari juga kita menangis tapi nggak ada guna. Tiap hari, tiap malam kita sholat tapi belum ada jawaban. Justru besoknya, ketika hari H untuk penyegelan rumah, datang lagi debt collector satu untuk narik mobil. "Pak Hari, sini sudah 3 bulan, mobil kita ambil." Jawaban saya saat itu, terserah bang, rumah saya juga hari ini disegel. Abang mau mobil ambil silakan. Dan itu titik-titik di mana saya nyerah. Saya udah nggak harus mempertahankan ego lagi. Ilmu apapun udah nggak berguna, nggak bermanfaat saat itu. Dan saya hanya bisa pasrah, ya Allah terserah. Saya kalah dan saya menyerah gitu. Tapi ternyata setelah itu banyak keajaiban terjadi. Banyak teman-teman yang justru berdatangan memberikan peluang-peluang baru. Yang saya butuhkan saat itu adalah silaturahim untuk ketemu orang-orang baru. Saya sadar bahwa saya kurang ilmu. Saya bukan salah orang lain kenapa saya ditipu, karena saya nggak paham ilmunya. Makanya saya harus ketemu dengan orang baru, belajar hal-hal baru. Akhirnya alhamdulillah kita bergabung dengan komunitas-komunitas, kita bergabung dengan banyak organisasi dan bertemu orang-orang baru. Di komunitas itu akhirnya ada teman-teman yang punya travel. Nah, ketika kita komunikasi, "Bro, coba yuk kita bikin umroh bareng motivator." Gitu. Idenya diterima dan itu umroh kita bisa berangkat. Ada beberapa motivator lain ikut berangkat jadi pembimbing. Dan ternyata saya enjoy. Oh seru juga ya ternyata ya. Kita bisa jalan-jalan. Saat itu kan bokeh, nggak punya duit ya. Kita dibayarin pula. Kemudian kita bisa ketemu orang-orang baru. Dan itu merupakan hal yang menarik buat saya. Setelah coba jadi pembimbing umroh saat itu, ternyata ada travel lain yang rekomendasiin saya. Ini coba aja nih sama yang namanya Arcan nih, bisa juga untuk trip sambil motivasi. Ternyata bukan hanya umroh saat itu, pindah ke Mesir, ke Aqsa, ke Jordan. Ini travel yang beda. Di situ makin seru ya, karena apa? Karena ada sejarah-sejarah yang saya bisa ceritakan. Saya senang banget sejarah. Oh, di Mesir itu ada nabi-nabinya ini, saya dapat ilmu di sana. Di Aqsa tuh kita ke tempat-tempat yang bersejarah. Di Yordan juga seperti itu. Itu makin bergairah tuh. Nah, selama perjalanan itu kan ketemu dengan partner-partner baru. Bisnisnya apa-apa. Karena orang yang piknik luar negeri kan pegang duit kan. Nah, akhirnya mulai terjadi kolaborasi baru. Sampai di 2016 utangnya belum beres-beres ya, padahal nggak terlalu gede ya, cuman hampir 2 miliaran saat itu. Baru di 2017 saya ketemu salah seorang mentor ya, Bosman Mardigu, yang memberikan pencerahan tentang prosperity consciousness, sadar kaya waktu itu. Ternyata sadar saya masih sadar miskin, belum sadar kaya, karena maunya dibayarin, maunya minta-minta, maunya dikasihanin orang. Ya, maunya orang tuh iba sama kita, itu masih sadar miskin tuh, belum sadar kaya. Nah, ketika
dia kasih sedikit pencerahan, dua potong kalimat bahwa orang kayak simple, fokusnya pada rasa syukur, fokus pada peluang dan lain-lain, itu membangkitkan lagi, oh ternyata utang ini bisa selesai. Nah, saya belajar tentang bagaimana mengumpulkan investor lewat equity crowdfunding lewat beliau ya. Jadi ada UMKM karena saya dikenal, oh temannya Bosman nih. Orang mulai percaya lagi. Karena ternyata yang terpenting itu adalah reputasi kita. Orang masih trust. Ada satu perusahaan restoran saat itu. Restoran minta dibantu, Mas Archan kita mau buka cabang, tolong dong dicariin investor. Saya harus menumbuhkan kepercayaan diri kan, karena masih punya luka saat itu. Orang masih percaya nggak sama saya ya? Ternyata saya posting, masih ada yang mau invest. Nah, dalam 2 bulan itu kumpul 800 juta. Nah, ya bangunlah 2 cabang restoran. Akhirnya yang punya restoran ini ngomong ke yang lain lagi. Ya, brand yang berbeda, restoran seafood. Kita buka lagi 4 cabang. Terus ada lagi barbershop, kita buka lagi beberapa cabang. Sampai pengadaan gula dan lain-lain, total ada sekitar 17 project. Kita kumpulkan selama 3 tahun itu 34 miliar. Gitu, dari 2017 sampai 2020. Nah, jadi setiap kita buka cabang atau kita kumpulin dana investasi, saya dapat saham. Pola kerja sampai seperti itu. Tapi saya pikir ini sudah mulai meroket, mulai lagi ada liputan, mulai punya perusahaan-perusahaan baru, ekonomi sudah mengalir. Kita targetkan 2020 di angka 100 miliar. Tapi ternyata pandemi datang ke Indonesia. Nah, saat pandemi datang ke Indonesia, semua bisnis yang kami bangun selama 3 tahun itu tutup. Karena restoran ada 17 cabang di dalam mall. Mallnya tutup, restorannya pasti tutup. Barbershop juga begitu, karena orang harus jaga jarak, nggak ada yang datang untuk cukur rambut. Bahkan cukur rambut sendiri mereka. Pandemi juga membuat orang memunculkan peluang-peluang baru, yaitu proyek-proyek bodong. Jadi saya dapat banyak PL-PL ya, misalnya pengadaan gula, pengadaan beras, ketemu investornya, tapi gulanya berasnya nggak datang-datang sampai hari ini. Gitu. Ada yang mau bikin sekolahan, kita ketemu investornya, sekolahnya nggak dibangun juga sampai sekarang. Akhirnya selama pandemi itu banyak yang nuntut investasi ke saya, investor-investornya, juga partner-partner ini gimana sih? Ya, mereka ada yang kabur, ada yang dilaporin ke polisi, ada yang macam-macam. Yaitu selama pandemi kita sibuk ngurusin urusan hukum akhirnya. Dan total kerugian 36 miliar itu membuat episode kedua lebih dramatis lagi. Karena kita nggak punya pekerjaan, kita nggak ada income selama setahun lebih. Motivasi semuanya online, ya. Jadi motivator semuanya online dan sering tidak dibayarnya. Jadi betul-betul tidak ada income. Apa yang saya lakukan untuk bertahan hidup? Jualan obat anti COVID. Saya datang dari pintu ke pintu untuk nawarin gitu. Kemudian kita juga buka logistik ya. Buka logistik, ketemu partner logistik. Saya jadi komisaris di sana. Kita dapetin proyek untuk nyebar sejadah anti COVID seluruh Indonesia. Ya. Tapi ternyata uangnya dipakai untuk operasional kantornya dia saja. Kita tidak diberikan haknya, gitu. Akhirnya selesai. Gitu. Jadi perjalanan itu membuat saya berpikir kita harus sangat selektif memilih partner usaha yang minimal 5 tahun sudah berdiri, kemudian orang-orang yang profesional dan ahli di bidangnya, dan bukan usaha coba-coba. Gitu. Itu yang mengantarkan. Ketemu lagi dengan satu episode ketika harus bertemu dengan masuk ke grup bisnis yang ngurusin proyek-proyek pemerintah. Total nilai proyeknya fantastis. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 500 miliar. Karena kita harus supply untuk ke pelabuhan-pelabuhan, kemudian ke bis, solar, pengadaan air bersih untuk di kapal-kapal dan lain-lain. Tetapi selama 7 bulan saya berada di komunitas atau di holding itu, tidak satu perak, 1 rupiah pun yang saya dapetin. Gitu. Justru makin aneh. Kenapa makin aneh? Karena sholat saya sering gak khusyuk. Buktinya apa? Selama 7 bulan mungkin saya sekitar 24 kali sujud sahwi. Lupa rokat mulu. Ini pasti ada yang salah nih.
Apakah karena nggak berkah, apa emang bukan di sini, apa karena faktor pandemi, saya nggak tahu. Akhirnya saya memutuskan untuk sholat istikharah, untuk diberikan petunjuk sama Allah apa yang sebetulnya terjadi. Nah, tibalah satu momen di mana saya harus ketemu dengan salah satu perusahaan BUMD bersama teman saya yang selama ini bikin dealing project. Dia datang, salah ngobrol, akhirnya dia berikan tas dan isinya uang semua. Saya bilang setelah keluar dari ruang meeting, ini duit apa bro? Ya biasa bro, kalau nggak ada dorongan begitu kita nggak bisa dapat proyek. Akhirnya saya lapor sama kita punya managing director, bro itu tadi si X bawa-bawa duit buat apa ya? Ya kalau proyek memang kayak gitu cara mainnya, kalau nggak begitu kita nggak bisa dapat. Nah berarti kita rasuah dong, kita nyogok dong. Ya pilihan sih, kita mau ikut apa enggak gitu. Oke, kalau gitu saya memutuskan untuk berhenti gitu. Ya, saya memutuskan untuk keluar saat itu juga. Oke, gue memilih untuk nggak ikutan gitu. Nah ketika saya keluar dari grup itu, akhirnya ketemu dengan teman-teman lama, silaturahim lagi. Ada kawan kita nih, Pak Ceria, selama pandemi tutup karena bisnis travel ambruk semuanya. Nah sekarang sudah mulai bangkit lagi, pandemi udah mulai berakhir. Yuk kita silaturahim. Akhirnya kami silaturahim, ada beberapa trainer dan motivator kita silaturahim di sana. Beliau cerita bahwa pasca pandemi ada yang namanya revenge traveler. Mereka yang balas dendam untuk trip ke luar negeri. Ini permintaannya walaupun belum normal tapi lumayan tinggi. Akhirnya kita tanya dong, yang perlu kita bantu apa Pak? Kita perlu nih tour leadernya kurang. Karena karyawan kita belum normal. Dulu karyawan bisa sampai 40, sekarang cuma ada setengahnya. Kalau semuanya jadi tour leader habis dong. Oke Pak, gimana kalau tour leadernya kita yang siapin, kita yang training gitu ya. Karena isunya adalah tour leader ini dia membawa nama baik bangsa Indonesia ke luar negeri kan. Tapi kalau dia attitude-nya nggak bagus, skill-nya nggak mumpuni, ini kan PR nih. Gitu. Oh idenya bagus tuh mas. Ya udah kita bikin sekolah untuk travelpreneur, sekolah untuk orang-orang yang kerja di travel kayak tour consultant, kemudian tour planner, kemudian handling, ya bagian handling sama tourist guide dan tour leader. Kita jadi fokus untuk berkolaborasi, jadilah nama PT Wisata Keliling Dunia. Kita ngeliat Anemo banyak orang yang healing, ya istilahnya kan healing, staycation, dan saat itu keluar negeri masih susah sekali. Umroh juga sangat dibatasi. Nah ketika sudah dibuka peluang itu, permintaan sangat besar. Bahkan mitra kami, Ceria Holiday ini bertarget 100 cabang baru. Maka kebutuhan tour leader akan semakin banyak. Kalau misalnya kita berpikir satu cabang 5 atau sampai 10 tour leader, kita butuh 1000 orang untuk bisa keliling dunia. Maka kita bikin namanya Wisata Keliling Dunia dengan tagline Merdeka Keliling Dunia. Kenapa Merdeka Keliling Dunia? Saya dulu berpikir bahwa untuk keliling dunia harus punya duit banyak, harus jago bahasa Inggris, ya, harus punya waktu luang dan lain-lain. Dan itu ternyata mindset yang membelenggu banyak orang di Indonesia. Nah, kita mau sosialisasi kita campaign kepada warga dan masyarakat Indonesia bahwa keliling dunia itu gampang sebetulnya. Ada salah satu profesi yang kita kalau jalan-jalan kita dapat cuan. Nah, profesi itu adalah tour leader. Ternyata muter-muter ngurusin proyek ini, logistik lah, apa segala macam, ujung-ujungnya kembali ke hobi kita, mas. Ujungnya kembali ke hobi kita, yaitu jalan-jalan. Dulu saya senang jalan-jalan, terus ngelit orang, menservis orang. Akhirnya itu menjadi salah satu bisnis yang sekarang kami jalankan. TravelLearn menyediakan kurikulum yang cukup lengkap. Kenapa kita bilang cukup lengkap? Karena founder kami ini ada orang yang memang fokus di motivator keuangan, ya, kemudian praktisi wisata, tour and travel, marketing dan branding,
yang juga saya sendiri core-nya di public speaking dan komunikasi. Kami berkolaborasi membuat rumusan bagaimana agar seorang tour leader itu bukan cuma bisa memimpin, membawa rombongan aja, tapi punya skill lain. Kita bekali dengan digital marketing, kita bekali dengan hypnoselling, tentu saja public speaking dan komunikasi, leadership-nya juga seperti apa, time management, sampai ada soft skill yang kita tambahkan itu 12 soft skill ya, termasuk fotografi, foto, video editing dan lain-lain. Sehingga si tour leader ini komplit. Kalau nggak ada kerjaan pun dia bisa sambil jualan gitu ya. Karena kemampuan menjual ini menentukan income-nya dia. Misalnya kalau bawa tamu ke Turki, terus dia bisa jualan kepada tamu-tamunya, ayo Bu naik balon. Dari perusahaan balon itu akan mendapatkan tip. Ya, satu orangnya itu sekian $. Dan ini dia akan bawa pulang cuan lebih banyak. Satu orang tour leader ya, kalau untuk Turki itu bisa sampai 10 sampai 20 juta tipnya. Kalau yang ke Eropa belanjanya lebih banyak lagi. Belanja merek-merek yang branded ya. Sampai ada seorang tour leader yang bisa membawa 100 juta sekali keberangkatan. Nah, ini peluang, ini profesi yang mungkin jarang dilirik, tapi peluangnya besar. Apalagi Menteri Pariwisata menyatakan bahwa kita ini sekarang nomor urut 2 di dunia untuk wisata kita. Makanya dibutuhkan sangat banyak. Nah, selain itu, tour leader, tour guide itu memiliki kompetensi yang ada sesuai standar BNSP. Ada 17 skill juga yang kita berikan ke mereka. Mulai dari bekerja sama dengan tim, boleh bekerja sama di daerah yang asing buat kita, terus mengarrange grup, bawa saat mereka keberangkatan di pesawat, handling saat di bandara, saat landing, saat transit, sampai menyusun laporan keuangan harian juga. Itu diajarkan semuanya di sekolah tour leader ini. Untuk usia kita buka range dari 17 sampai 55. Ada juga yang usianya di atas 55 yang daftar 58 tahun. Kenapa? Karena syaratnya yang penting sehat, fit, dan bugar. Itu yang dari segi fisik dan usia. Kemudian yang kedua adalah hobi traveling dan punya passion, punya cita-cita untuk melancong ke berbagai negara. Nah, yang ketiga, apakah perlu bahasa Inggris yang jago-jago banget? Enggak. Karena yang penting percakapan biasa dan nanti didukung sama tourist guide yang ada lokal sana. Misalnya kalau kita ke Mesir, yaitu tour guide-nya juga jago bahasa Indonesia. Ke Turki dan negara-negara manapun mereka bisa bahasa Indonesia, membantu kita juga. Setelah itu punya paspor. Kalau nggak punya paspor nggak bisa berangkat. Itu aja persyaratannya. Selama pembelajaran kita ada 3 bulan, jadi sepekan sekali. Dan untuk bulan ini saja ada 11 orang yang keluar negeri ke 5 negara. Malaysia, Singapura, Thailand, Dubai, dan Turki untuk bulan ini saja. Di tahun depan akan ada banyak lagi tur-tur ke Eropa, Jepang, Korea, dan lain-lain. Tentu ini akan semakin menarik. Untuk orang yang bisa mendaftar di awal, tentu punya kesempatan untuk keluar negeri juga lebih cepat. Dan yang sekarang berangkat itu angkatan-angkatan pertama. Kita baru masuk ke angkatan kelima. Angkatan pertama, kedua sudah berangkat. Dan kita bisa membuktikan bahwa mereka bukan cuman investasi waktu, tenaga, bahkan uang pun mereka sudah dapatkan berkali-kali lipat dari biaya pendaftaran di sekolah ini. Biayanya kita ada mulai dari sertifikasi BNSP ya, itu 1,5 juta. Kemudian untuk mentoringnya 2,7 juta. Kita punya keagenan juga 2 juta ya. Jadi kita bisa menjualkan paket-paket wisata dan juga paket-paket training. Nah, kalau paket full service-nya itu di 3,7 juta untuk bisa mendapatkan semuanya. Jadi lebih hemat sejutaan ya. Tapi kita punya namanya program intensif tour leader, di mana orang prakteknya langsung ke luar negeri. Kita punya paket yang paket Asia. Jadi nanti mereka daftar, belajar, bisa prakteknya ke Jepang atau ke Korea atau ke Dubai atau ke Turki. Ada juga yang paket ASEAN yang lebih dekat, itu ke Malaysia, Singapura, Thailand. Ada juga yang lebih jauh, yang paket Eropa dan Amerika. Jadi kita ada 3 paket itu.
Kedepan kita akan berkolaborasi dengan banyak asosiasi pariwisata, ada ITLA, ITMA, GENPI, HPI, dan lain-lain. Ini banyak sekali asosiasi yang menaungi pramu wisata ya, dan juga di bidang pariwisataan. Ada Gcraft juga ya dengan Pak Menteri. Kemudian kita bekerja sama dengan beberapa kampus pariwisata dan SMK pariwisata untuk bikin program bersama. Ada beberapa sekolah yang kita juga sudah kerjasama, mereka guru-gurunya menjadi tour leader. Jadi ketika ada study tour ke luar negeri, gurunya yang berprofesi jadi tour leader ke sana. Dan ini jadi nilai tambah juga baik pihak sekolah maupun pihak guru. Nah, kemudian kita juga akan banyak exposure kerjasama di media-media untuk peliputan, karena kita sudah MOU dengan PJMI, Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Jadi mereka selain meliput, mereka juga memberikan materi-materi seperti jurnalistik, fotografi, dan lain-lain. Nah, saat kita fam trip atau kita trip keluar, para jurnalis ini bisa ikutan dan juga bisa bertindak sebagai tour leadernya. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Buat teman-teman warga negara atau seluruh teman-teman yang ada di Indonesia yang nonton video ini, bisa ikutan datang ke Twing Building di lantai 6, itu kantor kami, atau kunjungi website kami di travellearn.co.id ya, travellearn.co.id. Kita ada juga Instagram travellearn.enjoy, kita bisa dapat informasi di sana, atau TikToknya jalan-jalan dapat cuan. Nah, silakan daftar, bisa ikutan, karena ini peluang besar. Ada perusahaan-perusahaan travel lain yang juga siap berkolaborasi dengan kita dan butuh SDM yang handal untuk bisa membawa tamu-tamu mereka. Ada 4 hal dalam perjalanan saya yang akhirnya menjadi kesimpulan. Ada 4 pilar kemakmuran yang kemudian menjadi kesimpulan selama perjalanan saya ya. Yang pertama, kalau kita jalankan ini 4 pilar kemakmuran ini, semoga insya Allah jadi akselerasi untuk mempercepat kesuksesan dan kebangkitan kita, terutama pasca pandemi ini. Yang pertama adalah pendorong kemakmuran, yaitu mentor kita. Karena kalau kita nggak ada mentor, kita akan kesulitan untuk membuka jalan-jalan baru. Nah, saya pun bisa masuk ke dunia wisata ini karena saya punya mentor yang sudah lebih dari 10 tahun berprofesi di bidang ini. Ya. Yang kedua adalah ekosistem kemakmuran. Ekosistem kemakmuran ini adalah lingkungan, organisasi, atau asosiasi yang betul-betul kita banget. Kita ingin menjadi seperti mereka, kita ingin menjadi bagian dari mereka, dan kita ridho, kita rela untuk bisa bersama-sama bersinergi dengan mereka. Itu ekosistem kemakmuran. Yang ketiga adalah akses kemakmuran. Maksudnya apa? Untuk bangkit, kita perlu bertemu dengan orang-orang yang punya permodalan, yang punya akses bagaimana membantu pendanaan kita. Nah, karena sepanjang perjalanan saya ada banyak sekali instrumen-instrumen keuangan yang juga bisa kita lakukan. Bisa ke personal investor, atau ke VC, atau yang lain-lainnya dengan metode banyak cara. Sehingga duit modal bukan lagi isu utama. Kalau kita punya ide bagus, kalau kita punya gagasan bagus yang bisa dijalankan, ini akan mendatangkan banyak orang untuk bisa investasi di bisnis kita. Gitu. Yang keempat adalah kesadaran kemakmuran. Tanpa ini semuanya, kalau kita nggak sadar bahwa kita bisa bangkit, kita mengasih manfaat, kita bisa melihat peluang, kita susah untuk bisa kemana-mana. Maka kesadaran kemakmuran ini penting banget. Prosperity consciousness. Kita sadar bahwa Allah ciptain kita dengan segala macam sumber daya, tinggal kita fokus ke rasa syukur itu, insya Allah rasa syukur yang akan membuat jalan-jalan kemakmuran itu terbuka untuk kita. Kita akan diuji pada hal-hal yang sering kita katakan gitu. Kita akan diuji pada hal-hal yang sering kita narasikan. Maka tetap konsisten, tetap istiqomah pada apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah membuka jalan-jalan kemudahan untuk kita.